semakin banyak sarjana pertanian dari IPB, dari berbagai universitas di Republik ini, semakin banyak dokter-dokter pertanian, kompeten dong mereka, semakin hancur pertanian kita. Ini buat saya, pemerintah bukan hanya tidak bekerja, tapi mencelakakan. Didesain oleh kekuasaan supaya tidak bicara bonus demografi. Karena gagal. Itu udah dah. Suruh tutup buku aja lah di pemerintahan Prabowo menurut gue. Iya. Baru Indonesia bisa sadar ya. Gue rasa Prabowo tahu dan timnya Saya tahu. yakin juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Forum, apa kabar? Kembali bersama saya Pumpi Hidayatullah di acara PhD 4K. Podcast hanya di sini, kreatif, kritis, konsisten, dan kocak. Hari ini kita akan membicarakan tentang sesuatu yang sangat menarik, yaitu adalah tentang bonus demografi. Tepatnya adalah bagaimana sih sebenarnya peluang bekerjanya bonus demografi. Jangan-jangan nggak ada peluangnya sama sekali. Jangan-jangan bonus ini menjadi bencana demografi. Nah, kita lihat di di sekitar saya ini sekarang sudah ada beberapa narasumber yang luar biasa, menarik sekali nih. Nah, di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Dr. Yunus Triyonggo. Yes. Nah, gimana Pak? Kabar Pak? Baik. Sangat baik. Alhamdulillah. Beliau adalah Ketua Umum Pak ya di GNIK. Ketua Steering Committee. Ketua Steering Committee di namanya GNIK. Apa GNIK itu? Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Jadi Indonesia harus kompeten, Pak. Harus. Sayangnya para pemimpinnya tidak kompeten. Tunggu dulu, tahan dulu Pak Joho. Rakyat yang kompeten. Nah, di sebelah kiri saya tadi udah ngomong. Nah, ini sama nama Hidayat, sama-sama saya namanya Hidayat. Bapak Jumur Hidayat nih ketua dari KSPSI, ketua umum KSPSI. Ya, luar biasa. Selamat datang Pak Jumur. Terima kasih sudah mantap. datang. Thank you. Dan yang luar biasa lagi kita punya anak muda nih sekarang di sini. Bonus demografinya benar-benar jadi bonus nggak nih? Ada Ferel Uzil, ketua BEM UI. Terima kasih Ferel udah datang ya. Sama-sama Bang. Luar biasa nih. Sebelum kita mulai ke topik pembicaraan, kita tes dulu IQ-nya. Ya, harusnya nggak bisa jawab. Harusnya nggak bisa dia selalu nyerah dia. Karena rata-rata 79. Karena stunting ya, stunting. Rata-rata Indonesia. Jadi pertanyaannya adalah ya kalau kata Tantowi atau Helmi adalah ya. Jadi sebenarnya gini, kita kan orang sekolahan semua dong, tahu SD dong. Nah, SD apa yang paling tinggi levelnya? SD paling tinggi. Ayo. SD apa yang paling tinggi levelnya? Pokoknya kalian bisa dapat hadiah dari produser. SD Impress. SD. Salah. Yang bikinnya jenius. SD Impress itu dapat Nobel kan? Oh iya, tapi Harto tuh. Tapi SD itu bukan, maksudnya bukan itu. Nah, maksudnya adalah SD yang paling tinggi adalah SDM. Betul kan Mas? Betul kalau ini SDM betul. Karena kita mau bicara tentang pekerjaan. Ujung-ujungnya kalau kita masuk ke satu perusahaan gitu kan, dikit-dikit urusan SDM, kontrak SDM, semua SDM. Pak Jumur urusan kalau mau demo juga Pak SDM ya. Dispensasi. Nah, jadi itulah. Nah, kita itu intermezzonya, langsung masuk pada topiknya. Jadi kita lihat bagaimana sih sebenarnya peluang bekerja di dunia anak-anak muda sekarang ini. Bonus demografi itu anak-anak muda. Kalau kayak kita nyari kerja udah agak susah Pak ya. Nah, kita berikan kepada Pak Yunus terlebih dahulu untuk menceritakan bagaimana existing condition-nya. Silakan Pak. Ya, jadi Mas Wamida, jadi orang sering tidak mengetahui secara benar ya apa itu bonus demografi. Apa itu puncak bonus demografi. Jadi saya berikan perbandingan yang mudah saja. Pada tahun 1950, Jepang itu memiliki pattern demografi yang sama dengan Indonesia, mirip-mirip. Pada saat ini? Di tahun 2010. Oh, 2010. 20 tahun kemudian, 1970, Jepang menjadi negara maju. Karena pada 1950 dia sudah menyadari bahwa dia akan menikmati puncak bonus demografi, sehingga dia berbenah sana sini dan sebagainya, menyiapkan SDM-nya. Sehingga tahun 1970 dia benar-benar jadi negara maju. Demikian juga Korea Selatan, Vietnam sekarang udah mulai melihat. Kita Indonesia juga sudah tahu 2010 itu kita patternnya sama dengan Jepang. Yang tahun 2030 nanti pasti akan jadi negara maju, mudah-mudahan. Mudah-mudahan akan menikmati puncak bonus demografi. Dan kalau kita lihat di sana itu sebetulnya apa puncak bonus demografi itu artinya apa sih?
64 sampai 70% penduduk kita tuh di usia produktif nih. Betul. 15 sampai 64 tahun. Usia yang bekerja ya. Iya, tetapi anugerah Tuhan itu tidak bisa datang tiba-tiba. Karena itu akan bisa berbalik dari bencana demografi kalau jumlah penduduk yang banyak itu tidak punya skill, tidak punya kompetensi. Nah, itu dalam konteks sejarahnya, Pak ya. Tapi kalau dalam konteks existing sekarang kondisi ini, kan kita tinggal 6 tahun lagi nih 2030 ya. Nah, oleh karena itu, refleksinya adalah Mas Memida adalah sejak tahun 2010 sampai sekarang, which is 14 tahun ini, what we have done gitu. Apa yang sudah kita kerjakan? Dan dampaknya apa? Apakah kita sudah menembus 16.000 USD atau belum gitu kan? Per kapitanya ya? Iya, per kapitanya. Belum lah. Belum kan? Iya. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari bahwa 5 tahun ini yang tersisa sampai 2020 ini apa yang kita harus kerjakan secara akseleratif. Kalau tidak, menurut saya kita tidak akan nyampe ke sana. Iya. Itu akan jadi kumpulan orang yang unskilled tadi, sehingga bukan jadi bonus tapi jadi bencana dan banyak pengangguran. Nah, ini Mas Subur nanti yang akan cerita banyak. Bahkan ada kriminalitas mulai meningkat. Nah, itulah sebetulnya nasib suatu bangsa itu ditentukan, dan siapa yang menentukan? Kita semua ini. Betul. Pemerintah, non pemerintah. Nah, kami di GNIK itu fokus ke situ. Intinya seperti itu. Untuk lebih bisa diterima secara, atau sebenarnya karena peluang pekerjaannya nggak ada, Pak? Ya, sebetulnya meningkatkan kompetensi satu hal, penciptaan lapangan kerja hal yang lain. Jadi dua itu harus berjalan beriringan sehingga itu bisa menjadi proporsional ya, harus proporsional. Oke, terima kasih Pak Yunus. Gimana Bung Jumhur? Saya rasa langsung, gue belum mau nanya langsung selesai. Saya langsung ngomong. Silakan. Saya rasa podcast ini kita akhiri aja. Kenapa? Udah selesai? Selesai. Kenapa lah? Omongan beliau ini selesai. Benar semua. Lu setuju aja? Setuju. Wah, jangan gitu loh, gak seru. Gue ngasih contoh soal kompeten. Nah, ini kompeten. Semakin banyak sarjana pertanian dari IPB, dari berbagai universitas di Republik ini, semakin banyak dokter-dokter pertanian, kompeten dong mereka. Ya, ini pertanian. Betul. Langsung saya tonton. Betul kan? Ya. Semakin hancur pertanian kita. Oh gitu. Gue fakta dulu dong. Oh iya. Fakta dulu nih. Iya. Semakin banyak lulusan ITB, lulusan teknik, lulusan dari berbagai kampus, semakin terjadi deindustrialisasi di Republik ini. Per hari ini, semua datanya ada. Zaman Pak Harto masih 30%, sekarang 17% sumbangan industri terhadap PDB. Pertanian, kita raja impor. Gulat pengimpor terbesar di dunia. You name it lah. Semakin banyak dokter dan sarjana pertanian. Yang salah apa sih kompeten itu? Apa orang-orang yang kompeten itu yang salah? Jawabannya bukan. Jawabannya karena Indonesia tidak punya national guidance yang harusnya dimiliki oleh para pemimpinnya. Itu jawabannya, bos. Dalam. Bukan dalam, memang itu faktanya. Memang itu faktanya. Jadi karena kita nggak punya guidance. Ini saya suka yang Pak Jumhur yang begini langsung tepat pada sasaran. Kasihan bos, orang insinyur, dokter-dokter, sarjana pertanian hancur. Kenapa? Diserbu barang impor dan sebagainya. Ini yang perlu kita duduki. Ini ceritanya jadi lanjut. Ini memang ada mikro, ada makro. Ya mungkin makro itu kebijakan, ekonomi politik dan sebagainya. Di sini kita hulunya berantakan, bos. Di sini kita, Bapak menghasilkan orang-orang kompeten. Kasihan kalau nggak dapat kerjaan. Ini gue kasih data nih. Ya, kita kan speak by data kan. Nanti di share ke ya, bisa, boleh. Kita bisa ini yang bikin, tayangin. Ini Kompas, bos. Dari BPS. Apa itu gambarnya tuh? 2009 sampai 2014 di zaman SBY saja, itu masih ada penyerapan pekerja formal. Jadi ada industri kegiatan formal itu 15 juta. Zaman SBY 2 periode? Ya, dia enggak, periode terakhir. Oke. Dimulai zaman Jokowi, penyerapan tenaga formalnya cuma 8,5 juta. Ini sumber dari Kompas BPS. Oke. Ini Kompas dari Badan Pusat Statistik. Kemudian 2019 sampai 2024 nih Om, cuma bisa menghasilkan 2 juta lebih pekerja formal. Ini yang baru ya itu berarti. Ya, sekarang penyerapannya. Iya, penyerapan yang baru. Jadi lu bisa bayangin bagaimana ini buat saya, pemerintah bukan hanya tidak bekerja, tapi mencelakakan. Kalau nggak bekerja aja, bos, gue rasa nggak begini nih. Dia kerja sendiri nih, para industriawan, dia kerja sendiri, apa gitu. Gue rasa mungkin mirip-mirip lah gitu. Atau turunnya dikit-dikit lah gitu. Ini
pemerintah bukan hanya tidak bekerja, tapi jadi malapetaka. Gue jadi terkesima bro sama lu bro. Bukan, ini fakta bos. Iya, benar. Ya kita marah-marah atau apa tuh ada argumennya. Iya, Nggak bisa main-main. Ada dua hal kalau boleh saya tanggapin dari boleh Bang silakan Timur Pak. ini. Karena senior saya nih. Jadi yang pertama, kadang-kadang kita sebagai birokrat itu tergoda untuk masuk ke eksekutor. Padahal fungsi mereka itu adalah sebagai regulator dan fasilitator. Menjadi regulator dan fasilitator pun juga dituntut adanya suatu kompetensi tertentu supaya bisa mengencourage para private sector untuk berpartisipasi. Kelihatannya dua hal itulah yang mungkin ya kalau boleh saya anggap sebagai gap. Itu yang harus kita kerja Bang Jubur. Kalau menurut saya ya. Dan itu kita kerjakan sama-sama nih. Itu tugas kita bersama. Nah, kalau kami di GNK itu terus mengencourage para ASN muda itu. Tadi saya ceritakan ke Bang Farel, kita udah mendidik ada sekitar 2.500 di tahun lalu, dan tahun ini target kami 10.000. Kita kerjasama dengan LAN RI untuk mengakselerate bagaimana ASN muda itu bisa menjadi seorang regulator yang kita impikan. Tapi kadang-kadang masalahnya menteri-menterinya dari partai nih bro. Enggak, kita bebas. Kasih kesempatan Farel dulu. Siap. Kamu belum lulus ya? Belum lulus ya? Jadi melihat situasi kayak begini nih, kamu gimana? Deg-degan atau kemudian apa kira-kira kalau dari konteks BEM UI ada nggak diskusi-diskusi seperti ini? Diskusi selalu kita bangun Bang. Bagaimana kita melihat isu-isu terkini, termasuk bagaimana bonus demografi ini, apakah nantinya kita generasi muda punya pekerjaan yang jelas atau tidak gitu. Bicara apakah khawatir atau tidak, tentu khawatir Bang. Karena kalau kita lihat trennya semakin waktu kita berjalan ini pengangguran terus bertambah gitu ya secara eksponensial gitu. Dan juga kesempatan bekerja semakin sulit untuk kita dapatkan. Lebih jauh daripada itu sebetulnya kita bicara bonus demografi adalah bagaimana kualitas SDM yang tadi Abang bilang. SD paling tinggi gitu kan SDM. Tapi kami tidak melihat, kalau dari aspek BEM ya, kami tidak melihat upaya yang serius juga dari pemerintah untuk mempersiapkan SDM yang unggul. Biaya pendidikan semakin mahal, akses ke perguruan tinggi semakin sulit. Sehingga kalau kita terus mengglorifikasi Indonesia Emas 2045 tanpa ada langkah-langkah solutif dan konkret, ya itu hanya sekedar mimpi aja sih. Betul. Wah, luar biasa ini dahsyat. Tepuk tangan buat ini, mantap kali. Betul. Iya. Pak, ada berapa 9 juta ya anak-anak muda yang 19 hampir 10. Ya, hampir 10-an ya. 10 ya. Millennials yang belum terserap ya. Betul. 80% lulusan itu bekerja tidak match seperti di bidang. 80% tidak match di bidangnya. Tapi yang 9 juta ini yang millennials tidak bekerja. Yang menganggur, yes. Yang menganggur. Saat ini. Lalu gue tanya sama kemarin waktu kita bahas itu kan saya pernah ngomong ya. Bahwa banyak sekali asumsi bahwa sebenarnya millennials itu tidak peduli dengan basis pekerjaan tetap. Nah, sedangkan KSPS itu bekerja pengen perjuangannya ingin harus pekerjaan tetap. Terus namanya pesangon harus tinggi gitu dan lain-lain. Jadi ceritain dulu manfaat pekerjaan tetap itu apa gitu. Jadi gini Bos, jadi kita dari soal data aja ya. Pengangguran terbuka resmi kita berapa juta? Itu cuma 7,2 juta atau berapa? Yang resmi pengangguran terbuka. 7,86. Apa? Juta. Oke, seluruh juta ya. Oke. Turun dari 7,99 tadi. Pegang ya itu ya. Ada berita lain. Apa itu? 10 juta, hampir 10 juta Gen Z menganggur. Hampir Gen Z menganggur dalam posisi NEET. NEET itu non in education, on employment and training. Artinya benar-benar pengangguran. Dia tidak dalam pendidikan, tidak dalam training, tidak dalam itulah. Betul penganggur. Disebut berapa? 10 juta. Data yang tadi berapa, Pak? 7,8. Jadi mana yang benar gitu ya? Benar-benar dong, lucu dong. Ketahuan nih pengen nipu-nipu semua ini ya kan. Jadi kurang-kurang 3 lah. Ini Gen Z, Bos. Itu kan hanya umur berapa? Iya, sekarang berarti antara 20 sampai 30-an. Ya, waktu itu Gen Z. Produktif tuh ya. Oke. Itu berapa? 10 juta. 9,9 kalau melihat ini. Say 10 juta lah. Ya. Sementara yang dari 15 sampai 64 itu semua atau 58 lah kita ya, 56, 58 sekarang. Berarti jauh dari 10 dong. Jauh lebih besar dari 10 juta dong. Logiknya. Betul. Bapak yang ngomong barusan 7,9 juta. Terus berita BPS juga ngomong 10 juta Gen Z menganggur dalam posisi not in education, employment and training. Dari data aja udah kacau, Bos. Ngeri ya. Jadi memang ini masalah. Nah, yang kedua memang kita katakan tadi ini udah bener banget ya. Jadi jujur aja nih, mungkin cuma lu sekarang ngomong bonus demografi, Bos. Yang lain udah bicara apa? Hah? Bicaranya apa? Malu. Apa? Malu mau ngomong ini nih.
Bencana demografi. Didesain oleh kekuasaan supaya tidak bicara bonus demografi. Karena gagal. Ya. Bos, demografi bukan belum terjadi dari Sudah, sejak 2015 sudah open terbuka. Iya, sudah. 2020 udah terbuka. Kan geser terus. Puncaknya 2030. Pasti. Tertutup 2035 mulai tutup. Iya. Nah, baru nyambung ke generasi emas. Jadi udah kita ini sedang ada dalam posisi bonus demografi di awal bonus. Jadi 2015 sampai 2020 nanti puncak window istilahnya. Window ini 2030. Iya. Ada tinggal 5 tahun lagi, Bos. The window tuh wah yang paling dahsyat lah. Orang semua bekerja, menghasilkan sesuatu ya kan. Booming lah, booming. Nah, kira-kira akan terjadi nggak tuh sekarang? Makanya orang kadang mau ngomongin ini malu. Pemerintah udah nggak mau ngomongin ini, malu. Gagal total soalnya gitu. Ini yang diomongin, mohon maaf, Bos. 10-15 tahun lalu ini udah diomongin bonus demografi. Betul. Tapi nggak ada yang pernah strict pada path kesana. Bapak bilang nih. Path itu apa? Path itu roadmap lah ya. Roadmap terhadap bagaimana mencapai itu, nggak peduli. Pendidikan berantakan, malah dimahalin, ini begini, malah makin tinggi. Anak SD ada UK, ada lagi bayar ini bayar itu. Pokoknya jadi itu isunya. Boro-boro kita berpikir orang itu bisa kerja. Impor demand. Jadi memang gagal, Bos. Jadi lu boleh mengatakan podcast ini mengatakan kita dalam posisi gagal menciptakan bonus demografi. Sebetulnya perasaan malu tadi yang Bang Jumhur sampaikan tadi, malu untuk membahas bonus demografi itu, saya mengekspresikannya lebih ke anxiety kita. Kita semakin agak sanksi nih, bisa tercapai enggak? Nah, oleh karena itu, makanya 5 tahun ini, dan saya katakan itu adalah kesempatan period kita yang terakhir nih. Masih mungkin ya? Masih ada waktu mungkin, tetapi harus kerja keras ya Bang Jumhur. Harus kerja keras, harus dengan strategi yang tepat, harus ada tadi ya roadmap yang jelas dari katakanlah yang pemegang kekuasaan sekarang ini. Apakah dia mau jadi facilitator atau regulator? Eksekutornya sebetulnya semua pihak ya harusnya ya. Sehingga bersama-sama. Jadi ada roadmap yang jelas. Kalau kami dari GNIK, to be honest, Bang Jumhur, kita mencoba lah untuk membuat roadmap 2030. Kemarin kita ketemu sama DTC Digital Transformation Center-nya ITB. Kita juga mau membuat satu yang konkret gitu loh, yang kita bisa kerjakan, yang tidak tergantung sama siapapun ya. Kita punya sumber daya, kita kerjakan, kita ajak semua elemen bangsa untuk memulainya. Kalau kami sudah sejak 18 Bang Jumhur untuk dari GNIK itu memulai usaha-usaha kami walaupun kecil tapi pasti ya. Bagus. Mantap. Bagus. Fer, tadi Pak Jumhur belum jawab pertanyaan saya. Sebenarnya kamu millennials itu seneng nggak sih namanya gig working gitu, kerja serabutan, nggak perlu jadi pekerja tetap, WFH terus dan kemudian. Menurut kamu gimana? Ya mungkin ada teman-teman yang punya preferensi seperti itu, tapi kalau setahu saya dan ya setidaknya dari lingkungan terdekat saya gitu ya Bang. Tentu mereka ingin pekerjaan tetap, Bang. Bagaimana nasib hidupnya terjamin, baik itu kesehatan, jaminan sosial dan semacam itu harus terjamin. Bayangkan kalau itu serabutan gitu, tidak jelas akankah besok mereka tetap kerja, akankah besok mereka makan. Dan mirisnya memang sejauh ini pemerintah tetap melanggengkan itu, outsourcing dan sebagainya. Soalnya itu ini katanya kalau pekerjaannya serabutan, income-nya bisa lebih banyak katanya. Wah. Ya kan karena kan dia bisa punya job banyak macam-macam katanya kan gitu. Jadi, bener nggak gitu persepsi kayak gitu? Kalau persepsi mungkin ada yang terbangun di masyarakat seperti itu ya. Tapi kalau dari pandangan saya pribadi, tentu suatu hal yang tidak pasti, ya semakin tinggi juga ketidakpastian yang akan dihadapi ke depannya. Jadi kalau dari kami sangat berharap, tentu pemerintah punya langkah serius. Kalau tadi Pak Yunus sampaikan, memang waktunya tipis, ya kalau dari kami, generasi muda memang harus optimis. Tapi rasa optimis kami juga harus disertai oleh upaya serius dari pemerintah mempersiapkan itu semua. 5 tahun itu sangat singkat, Bang. Jadi jangan sibuk hanya memperebutkan kekuasaan gitu ya. Tanpa memikirkan nasib masa muda kita nih. Ini ngeri banget nih. Kalau mahasiswa sama buruh turun ke jalan. Jadi gini, Bos. Siap. Ini juga yang bahaya ya. Dari ketidakbecusan, ketidakmampuan, akhirnya menghipnotis kalangan Gen Z. Bahwa Gen Z itu mandiri, Gen Z itu gig working, dia sangat digital, literasi dahsyat. Itu istilahnya lu kerja sendiri lo. Gue nggak usah dipikirin lagi lah. Karena dia nggak mampu, dia nggak bisa, gitu loh. Apa karena bodoh atau karena memang jahat? Gagal. Outputnya sama, gagal. Nah,
itu jadi bahasa resmi, itu yang bahaya, Bos. Jadi kalau lu ngomong gitu nggak apa-apa. Enggak, karena saya cuma mengangkat aja nggak, isu bukan. itu. Lu ngomong nggak apa-apa lu. Karena lu bukan negara. Iya. Jadi kalau SDM boleh, tapi kalau begitu dia sebagai negara ngomong kayak tadi, sekarang udah mulai banyak nih. Ada pejabat-pejabat ngomong kayak gitu juga. Jahat, Bos. Jahat itu. Arti ngelempar, lu nggak usah nyariin lapangan kerja, lu nggak perlu desain apa-apa, ya kalau gagal ya. Seolah, dan itu yang di boosting narasinya. Seolah-olah hebat. Waduh, Bos, masa negara begitu. Padahal kan sebenarnya itu adalah mandat konstitusional ya. Memberikan pekerjaan yang layak. Kepastian bekerja adalah pekerjaan yang layak. Jadi kacau. Upaya manipulatif aja. Manipulatif. Jadi dia benar. Jadi soal outsourcing dan lain-lain itu nantilah kita diskusiin. Agak beda itu sebenarnya. Yang penting orang tuh kan sekarang pengen bekerja kan Pak, ada kepastian dulu daripada sekarang jualan apa gitu nggak pasti, yang beli juga kurang. Banyak kan misalnya kayak gitu, Bos. Ada yang sukses, iya. Di Amerika juga sama, Bos. Lebih banyak yang biasa-biasa aja ketimbang yang kayak siapa namanya? Si yang punya Facebook, yang punya WhatsApp, Mark Zuckerberg atau Microsoft itu siapa itu? Bill Gates. Hanya itu aja. Yang lain orang biasa, user, pengguna. Nah, lu harus negara tuh bukan mikirin Bill Gates, bukan mikirin Mark Zuckerberg, bukan mikirin Elon Musk. Negara mikirin yang ratusan juta orang harus kerja. Iya, betul. Bahwa ada orang dapat duit rezeki nomplok dari situ, it's okay, good. Alhamdulillah, bonus itu mudah-mudahan makin banyak. Silakan aja berdoa lu. Tapi yang lu kerjain tuh yang ini. Nah, sampai yang gue kasih contoh lagi. Sorry dikit nih. Siap. Ojek online. Iya. Ojek online itu kan suatu terobosan. Nah, ini menarik nih. Ojek online itu dianggap keberhasilan karena bisa memberikan lapangan kerja. Income lapangan kerja. Tapi ketika tidak diatur, yang terjadi apa, Bos? Adalah bentuk nyata eksploitasi atau eksploitasi de long parlong di era 5.0. Ngeri ya. Ngeri, dipercepat tuh barangnya. Ngeri, Bos. Jadi ojek itu penghasilan cuma 2 juta 3 juta sebulan bawa ke rumah, kerja 16 jam sehari. Potong 20%. Iya, itu termasuk itulah. Kerja itu kemudian mati aja udah dia karena tabrakan apa banyak, Pak. Nggak ada jaminan, nggak ada perlindungan. Karena statusnya bukan pekerja, statusnya mitra. Iya. Ini kan harusnya jelas negara. Motor semua dia harus diberesin semua, nggak ada bensin. Zaman Karl Marx, pencipta partai pikiran komunisme dulu, ya kan, yang lo benci pada semua itu, kita semua bencilah katakan begitu komunis ya kan, misalnya gitu. Dia ngelihat ketika ada penemuan mesin industri, revolusi industri. Kemudian ada buruh yang bekerja. Kata negara, lo itu private dengan private. Kita nggak usah ikut campur. Ternyata terjadi eksploitasi lom-parlom kan. Wow, dipers habis tuh yang namanya buruh. Tapi dia kan sama-sama swasta, biarin aja. Karena ada gerakan, akhirnya ada pengaturan. Nggak boleh gini sama buruh, nggak boleh gini. Ada peraturan perburuhan. Dahsyat lah di mereka. Dilindungi lah pada akhirnya. Jadi gini, negara tuh gini, kita ngelihat dua kelompok masyarakat terjadi eksploitasi, negara harus intervensi. Iyalah. Di kita, Bos. Yang lemah dilindungi. Gitu kan? Nah, di kita nih soal ojek-ojek ini nggak ada, Bos. Nggak ada sih. Itu Gen Z banyak tuh, Bos, di situ Gen Z tuh. Orang nyari duit di situ ya kan. Dan sampai sekarang sedang terjadi. Ada 8 juta, 7-8 juta orang kerja di sektor itu dengan anak istri, lu bayangin. Jadi ini aja nggak diatur. Bahkan lebih ngeri lagi apa, Bos? Apa itu? Dia motor nih. Dalam undang-undang lalu lintas adalah bukan alat transportasi umum. Betul. Ngerubah pasal itu sampai sekarang nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi lu bayangin seluruh Gojek yang atau ojek-ojek lah, mau Grab mau apa gitu, yang beredar ini ilegal. Betul. Sebetulnya kan ojek ya bukan ojol ya. Secara umum itu kan sebenarnya gesture-nya sosial daripada negara membolehkan. Maksudnya tutup mata lah gitu. Padahal sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ini tapi sekarang dilegalkan dan menghasilkan ratusan triliun, dan itu sesuatu ilegal. Dan lebih ngeri lagi apa? Ilegal itu dia nggak bisa dapat asuransi. Jasara harja nggak bisa masuk di situ karena ini bukan kendaraan. Sama BPJS ketenagakerjaan nggak bisa masuk juga karena bukan kendaraan ini dia ulang. Mitra resmi. Mitra katanya. Mitra bukan pekerja. Pak, sekarang gini Pak. Ya. Kita dalam konteks 6 tahun tadi, ya 5 tahun lah kalau kata Pak Jumur. Masih ada setengah tahun sebenarnya. Dan ini ada pemerintahan baru.
Bapak ada upaya-upaya kemudian melakukan, mengingatkan lah agar pemerintahan baru mungkin bisa melihat isu ini lebih serius gitu kira-kira. Yeah. Apa yang dilakukan, Pak? Saya mentranslasikan tadi keprihatinan yang Bang Jumur sama Bang Farel tadi katakan itu sebagai bentuk keprihatinan kita untuk bagaimana capacity daripada siapapun yang mengatur negara ini gitu kan ya. Untuk bisa mengikuti yang disebut dengan work shifting. Work shifting. Karena semua itu udah bergeser. Kalau kami di private sector itu mengikuti itu saja sudah kepontal-pontal ya. Iya. Nah, oleh karena itu paradigm shifting daripada working ya. Iya, tadi kan karena ada 5.0, ada gig ekonomi ya, kemudian tadi ada AI nanti ada blockchain dan sebagainya. Betul. Oleh karena itu, kami sudah berdiskusi di tim kita di GNIK, di Gerakan Nasional Indonesia Kompeten ini ada 3 tantangan Indonesia ke depan. Iya. Satu adalah, kalau boleh saya katakan di sini, Bang Pomidah, peran pemerintah dalam meningkatkan SDM. Ya. Nah, peran pemerintah itu bukan berarti pemerintah harus mengeksekusi semua program training, tidak ya. Kan ada itu tuh, prakerja segala dan sebagainya. Jadi nggak perlu itu ya sebenarnya. Sebenarnya lebih bagus bagaimana memberikan suatu ruang ya kepada semua pemangku kepentingan yang ada di Indonesia itu bergiat nih. Ya kan, untuk meningkatkan SDM-nya. Karena saya di perusahaan juga bertanggung jawab untuk meningkatkan SDM di perusahaan saya. Masing-masing teman saya di seluruh Indonesia, di GNIK juga sama tugasnya. Jadi kalau pemerintah bisa lebih fokus, memberikan ruang, memberikan regulasi, memfasilitasi, itu kemungkinan ada harapan lah, ada hasilnya di situ ya. Kemudian buka pintu yang setiap elemen bangsa itu bisa berkolaborasi. Kita sering mengandalkan hanya satu event, kemudian dibesar-besarkan, di blowing, macam-macam di blow up ya, sehingga kelihatan gede, tapi sebenarnya event. Kita suka lupa apa kontennya, apa konteksnya gitu. Itu yang karena itu sering dilupakan. Dan tindak lanjutnya. Dan kadang-kadang event itu dibuat untuk mendistract. Untuk mendistract dan untuk pencitraan sesuatu lah kira-kira gitu ya. Kemudian masih di dalam peran pemerintah dalam meningkatkan SDM, saya nggak tahu ini Bang Jumur setuju sama saya apa tidak. Kami berpendapat dari GNIK itu adalah ada badan khusus nih, atau semacam platform khusus untuk fokus yang ngurusin SDM ini, yang bisa menyatukan. Bukannya sudah ada, Pak? Ada, tapi kan seperti yang kita diskusi kemarin kan masih bekerja secara silo dan tadi Bang Jumur juga mengkritisi regulasi yang tidak sesuai tadi kan, seperti kan ada Kemdikbud ya. Dalam konteks ini ada vokasinya di bawahnya itu, terus kemudian ada Kemnaker yang kemudian rajin mempropagandakan prakerja dan lain-lain. Tapi itu kurang cukup, Pak. Mereka kalau boleh saya katakan masih terkesan fokus ke programnya masing-masing. Sehingga dibutuhkan kolaborasi yang lebih kelihatan impact-nya yang lebih besar. Jangan sampai mereka fokus misalnya di kementerian tertentu, fokus ke kementeriannya saja. Merasa sudah bekerja sangat keras, padahal sebetulnya objeknya masih ada di sana, masih menunggu, tidak menikmati servisnya ya. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua berupa badan apa? Berupa lembaga. Sarannya ada lembaga yang fokus, untuk platform, mau badan, untuk SDM, yang ngurus SDM. Kompetensinya, dalam kompetensi. Yang kedua adalah kemampuan SDM Indonesia beradaptasi dengan future needs. Anak-anak muda ini kan, para pekerja Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya. Nah, sehingga bisa meningkat level. Jadi lapangan pekerjaan zaman kita dengan zaman mereka beda. Pasti berbeda ya. Tadi Bang Jumur juga menyinggung gig ekonomi tadi dan sebagainya. Tadi Mas Momi juga menanyakan ya. Nah, di situ ada program vokasi yang fokus untuk pemenuhan kebutuhan Dudi. Memang sekarang ada dirjen khusus kan di Kemendikbudristek kan. Dirjen Pendidikan Vokasi. Nah, itu bisa dioptimalkan lagi. Etos kerja yang masih perlu diperbaiki dan rendah. Dan yang ketiga yang kami pikirkan ya adalah infrastruktur untuk mengakselerasi pembangunan SDM. Akses dan literasi kita mesti tingkatkan. Kita tuh masih basis akademis jadi. Masih akademis. Dalam konteks vokasi masih kurang ya. Betul. Dan karena BLK itu, Pak. Ya, BLK di setiap daerah itu bekerja sendiri-sendiri kalau tambahin ya. Ya, siap. Gimana? Silakan Bang Jumur. Negara yang most developing country atau bahkan developing. Most developing lah, yang sedang mau berkembang. Apalagi negara yang udah mulai maju. Dianggarkan 1-2% APBN-nya untuk pelatihan. Iya. Pelatihan betul. Bukan pendidikan, pelatihan. Pelatihan. Jadi memang Habibie punya ide link and match. Iya. Di pendidikan ini memang nge-link sih sama ini, tapi dia nggak bisa match. Betul. Karena nggak ada train.
Makanya yang benar itu link, train, and match. Ya, Di tengahnya ada train. Dan train ini betul, sama kolaboratif negara dan juga non-negara, oke. Nah di kita tuh nggak 0,1%. Itunya biaya pelatihan? Biaya pelatihan. Lo tanya sama dinas sama Kemnaker, punya anggaran pelatihan berapa Pak? 3 triliun kira-kira. Nah, padahal 3.000 triliun. Oh, padahal 3.000. APBN kita 3.000 triliun. Oh iya berarti benar. 0,1%. Kalau 1% itu berapa Pak? Tapi kan ada yang vokasi di Kemdikbud. Enggak, ini makanya harusnya totalin. Iya, itu kalau itu kira-kira seperti yang ini kan langsung pada kerja gitu. Oke. Nanti di sana ada teaching factory, teaching hospital. Ngerti maksud gue kan? Bisa langsung connect langsung nah, bekerjanya. Di kita nggak ada pikiran itu, Bos. Jadi gue setuju kompetensi dan sebagainya. Ya bagaimana mau kompeten orang tempat pelatihan yang kita pengen yang nggak ada gitu loh. Dan daripada lu bangun, lu sekarang pilihannya ini kan pilihan kebijakan, Bos. Lu bangun infrastruktur ribuan triliun dengan aspal dan beton yang bakal mangkrak di IKN dan lain-lain itu, ya kan? Atau lu bangun tadi gitu loh, yang dia butuhin tuh apa? Soal membangun itu. Betul. Kalau Kaisar Hirohito dulu kan dia bilang, bukan Kaisar, Hirohito. Hirohito atau Meiji? Hirohito. Dia bilang waktu diserang Perang Dunia itu, yang ditanya bukan berapa jembatan yang rusak, berapa jumlah guru yang tersisa. Jadi berapa jumlah orang yang kompeten yang akan bisa dilahirkan. Ini kira-kira begitu. Tahun 50 ternyata mulai bonus terbuka. Bonus tahun 70 udah negara hebat. Tapi 20 tahun dia mendesain, Bos. Sangat. Path-nya bagus gitu. Nah, kita udah berapa tahun gini-gini terus. Kita kasih kesempatan Vera ngomong nih. Jadi udah marah-marah aja lo, jangan ngomong aja lo. Kalau teman-teman mahasiswa nih kalau mau lulus, nanti kalau ada pengumuman untuk ASN langsung pada nguber katanya. Wah, itu jadi salah satu tujuan utama. Puluhan ribu. Jadi semuanya mau jadi ke ASN karena memang pasti di ruangan yang lainnya nggak ada gitu. Iya, pasti ASN jadi salah satu tujuan utama, Bang. Iya. Jaminan, tunjangan segala macam. Tapi kalau gitu negara ini gini aja, buat aja semua anggaran itu untuk semua jadi ASN aja. Tapi kan proses masuknya pun oke, sekarang sudah ya dengan elektronik dan semacamnya. Lebih terbuka lah ya, lebih terbuka. KKN itu masih ada kita jumpai, Bang, di BUMN misalkan gitu. Itu iya. Praktik-praktik teman-teman terdekat saya menceritakan pengalamannya. Bayangkan, Bang, sudah ditetapkan lolos, tetapi tiba-tiba dirubah karena alasan error dan semacamnya. Nilainya sangat tinggi, top 10. Tiba-tiba keesokan ketika tes ulang tidak lolos. PT-nya PT apa? Waktu itu coba ke Pertamina. Lu bilang Pertamina. Lo jangan pakai itu, lu mahasiswa jangan. Pertamina fakta ada. Laporin dong. Iya. Gila lo. Ya memang itu persoalan-persoalan yang masih menjadi persoalan di kita ya. Jadi tidak hanya link and match, tapi juga persoalan-persoalan tadi, Pak. Koneksi-koneksi sana sini nih, gitu. Harus gimana, Pak? Ya, tadi yang mengenai budget tadi, wah itu keren tuh. Kalau bisa 1% saja. Duh, itu 300 triliun loh. Iya. 30 triliun. Sorry, dari 3.000 triliun ya. Oh, 1%. 1% 30 triliun. Itu udah gede, Pak. Gede banget, Pak. Udah cukup ya sekarang. Memulai itu udah. Kemnaker, ya sebenarnya ada komitmen 20% kan untuk pendidikan. Tapi ini beda itu pun juga sudah dibagi-bagi. Iya, dibagi. Sehingga sampai ke yang kemudian yang ujungnya itu memang sudah. Dan BLK itu banyak mangkrak tuh, Pak. Dulu saya pernah inspeksi juga kayak gitu. Satu budget. Kedua tadi mindset pimpinan kita tuh. Kalau mindset secara nasional itu mengenai SDM, itu akan terrefleksikan dengan priority yang dimunculkan tuh. Ya kan? Bagaimana dulu saya masih ingat waktu zaman Pak Habibie itu kita harus punya industri kedirgantaraan yang keren. Akhirnya bikin kelihatan gitu. Ada national pride-nya gitu ya. Ada suatu yang bisa kita baca lah. Saya dulu bagian dari itu soalnya. Bos, tapi nggak jadi. Bahkan itu Bung Karno, Bos. Oh iya. Bung Karno. Jadi PAL, PTN apa itu yang suruh pergi sekolah tuh Bung Karno. Karena dia punya visi Indonesia harus bagaimana. Nah, Habibie itu disuruh salah satu suruh berangkat lah kira-kira gitu. Iya, betul itu. Nah, ya sudah. Sekarang begini, kita kan sudah di zaman sekarang ini. 5 tahun ini kita mau ngapain? Kan begini, sekarang. Saya berharap Prabowo mengerjakan itu dan dia berpotensi untuk mengerjakan itu. Punya gue nggak usah bicara puji lah. Ngapain gue muji-muji orang? Dia ningrat Republik. Iya. Ya kan dia ya gue gampang gitu, bapaknya pejuang, kakeknya dari kakeknya, pamannya dibunuh sama Belanda semua. Dia punya darah itu. Ya, dan karena itu dia harusnya dia mengerjakan itu. Apalagi dia pernah dari sektor pertanian.
Artinya gini bos, ini soal generasi muda juga ya. Selama nilai tukar petani itu cuma 1%, kelebihannya 0,5%, bahkan kadang-kadang negatif. Ya kan? Maksudnya hasil dari pertanian. Ya, jadi nilai tukar petani gini bos, lo input modal tenaga kerja 100%, lo dapatnya 101%. Oh, jadi memang cuma sekedar lo bisa hidup doang. Iya. Nah, di sini gue mengusulkan misalnya ada undang-undang rantai distribusi. Apa tuh undang-undang rantai distribusi? Undang-undang yang memberikan kewajaran keuntungan bagi produsen. Misalnya gini, lo nelayan, di tempat lo mancing pelelangan 10.000. 1 kilometer ada ini tempat jualan ikan udah 40.000, di supermarket bisa 80.000 di restoran. Artinya kan kasihan banget yang di kalau yang di end user bisa beli 80.000, lu kenapa sih nggak beli 30.000 di sini gitu loh? Kan gitu bos. Nah kalau ada undang-undang yang bisa mengatur tuh di Thailand gua tuh ada bos. Jadi kalau lo jual 30.000, lo boleh di sini jadi 40.000, jadi 60.000. Kadang ini mampu 80.000. Artinya semua happy gitu loh. Orang mau jadi nelayan, orang mau jadi petani. Beli mangga, panen cuma 10.000 atau 20.000 per kilo. Di pasar udah bisa 100.000. Iya. 5 kali lipat, bos. Yang untung kan pedagang perantara. Berapa orang sih kerja di sini, bos? Iya. Jadi petani. Nah, orang nggak mau jadi petani. Padahal di sini lebih banyak lagi. Lebih capek. Kalau Prabowo, kalau Presiden datang mau bikin nongkrongin itu, ya, gue rasa orang pada mau jadi petani. Petani mangga karena jelas dia punya margin. Clear. Ya kan? Nah, itu penyerapan tenaga kerja. Ada SDM. Bagaimana kompetennya menjadi petani yang baik, gitu loh, bos. Iya. Ini banyak sebenarnya yang bisa dikerjain. Iya. Kalau Pak Prabowo mau, bisa. Ya, tapi gini, harus dia memang baca buku sih, dia belajar lah. Oh, dia sih. Gua rasa dia bisa sekali, karena bukunya dia juga kan ada. Jadi dan nasionalismenya nggak perlu diragukan kalau Prabowo itu. Harusnya dia bisa. Kalau dia nggak bisa ya kita agak aneh. Ya. Dalam 5 tahun dia, apalagi dia tentara, kan otoriter lah. Ya. Tapi otoriter bukan nangkep-nangkepin orang. Iya. Ya kan, bukan. Tapi dalam konteks ketegasan di dalam menjalankan targetnya sampai contoh sana. Gini, pengusaha tekstil marah-marah karena harga impor banyak. Ternyata bos, penyelundupan 50%. Iya, nih harus yang itu yang tangkep, kayak gitu loh bos. Harus tangkep. Ya, jadi ada penyelundupan sampai yang ngomong orang tekstil bos. Betul. Asosiasi tekstil. Sama elektronik juga begitu. Elektronik juga sama. Begitu. Arti lu benahin itu aja, itu udah berapa juta, ratusan ribu orang. Betul. Nyerap kerja gitu. Betul, nah itu kan ya otoriter aja lah. Iya. Kalau kayak jangan tegas yang istilahnya otoriter tapi tegas. Kuat, tegas, berwibawa. Asal tidak untuk pribadi. Betul, selama itu tidak untuk interest pribadi, apalagi untuk orang banyak, dia akan dapat jempol. Ya mudah-mudahan. Kita berharap banyak ini. Gimana harapannya dari mahasiswa kira-kira Vera? Melihat ini kan mau ada pergantian pemerintahan ya. Tentu harapannya dengan pemerintahan baru ya semangat semua harus baru. Reformasi itu jangan cuma sekedar wacana, harus betul-betul dilakukan. Ya kalau sedikit contoh kita merefleksikan program makan siang gratis menurut kami itu suatu keprihatinan karena hanya untuk sekedar makan aja masyarakat harus diakomodir gitu oleh negara. Nah, ini ada konteks yang lebih besar soal lapangan pekerjaan. Jadi negara harus serius melihat ini sebagai suatu masalah bagi negara yang harus diselesaikan. Iya, betul. Iya, benar ini. Jadi sebagai satu kedaruratan ya. Iya. Tapi jangan terus-terusan. Jadi keberhasilan makan tapi memang itu, isu tentang stunting itu juga serius juga. Iya, makanya isu itu bagus, itu kayak oke. Tapi KPI-nya itu makin lama makin turun jumlahnya. Harusnya seperti karena petani makin makmur, bapak ibunya ternyata orang bisa jadi, kerja, bos saya. Bapak ibunya bisa kerja, nggak perlu lagi ini gitu loh. Harus ada trickle down effect yang bisa dinikmati oleh banyak pihak. Iya, memang nggak apa-apa. Baik, saya rasa ini kalau kita diskusi lebih lanjut, panjang, masih bos. bisa 2 jam 3 jam bisa, lagi. lebih bos. Iya. Kita akhirnya. Apalagi ada Pak Johor bisa lebih panjang lagi. Puyeng para Tapi gini, karena waktunya juga terbatas, nanti mungkin saya minta Pak Yunus, Pak Jumur sama Feral nanti memberikan closing statement-nya. Silakan. Iya, makasih Bang Bomida. Jadi kalau saya melihat tadi yang menyitir dari yang Bang Jumur katakan, Mas Feral sampaikan tadi, kita tuh hanya butuh C aja dari para pemimpin di tataran puncak. C tentang SDM. Berikan gesture lah bahwa mereka tuh ada keberpihakan ke arah sana. Nah, dari situlah kita akan sambung dengan para teknokrat, para ahli di situ untuk bikin suatu roadmap. Terus kita siapkan strategi eksekusinya sampai ke seluruh Indonesia, kena semua, dan kita kawal sama-sama roadmapnya itu. Jadi
kami kalau dari GNIK itu cukup itu saja. Sebenarnya kami butuh itu, butuh say-nya dari pimpinan nasional kita mengatakan itu. Ada flagship dan langsung direction-nya. Yes, kita terjemahkan, kita juga punya jaringan cukup luas di Indonesia, dan semua elemen bangsa ini saya yakin kok mereka tuh pengen kok membangun bangsa ini. Mereka tuh masih cinta bangsa ini gitu loh. Dan mereka tuh keren-keren orang Indonesia itu gitu loh. Jadi itu tinggal kita mencari tombol yang tepat untuk menggerakkan mereka. Saya pikir itu saja closing statement saya. Luar biasa. Silakan Bang Jumur. Ya, jadi saya setuju roadmap untuk bonus demografi atau whatever namanya, orang yang berkompeten bisa diserap secara produktif oleh bangsa ini sendiri utamanya. Roadmap itu penting. Jadi dia mikir artinya bos. Ke depan future kan. Dia mikir. Jangan mikir roadmap infrastruktur yang kalau gue bangun infrastruktur ini tanahnya jadi mahal, ntar gue beli duluan. Nah ini yang kacau. Iya. Jadi gitu kan pejabat kita kan. Iya, paham. Dia udah tahu roadmap, ini bakal ada jalan nih. Jalan gue bangun, tolong beli tanah di situ. Nah, roadmap itu roadmap yang jahat lah. Dia nggak mikir bangsa, dia mikir buat kita. Jadi itu orang-orang pejabat panjang, bukan jangka pendek, tapi jangka imah. Jangka imah. Jadi pejabat-pejabat kayak gitu udah dah. Suruh tutup buku aja lah di pemerintahan Prabowo menurut gue. Iya. Baru Indonesia bisa sadar ya. Gue rasa Prabowo tahu dan timnya saya tahu. Yakin juga. Saya yakin. Timnya juga tahu lah. Saya punya kepercayaan. Kira-kira gitu. Jadi kita tetap optimis. Untuk sementara ini kita optimis. Kita lihat dalam 6 bulan setahun kan kelihatan tuh kerja pemerintah 6 bulan setahun. Ininya arahnya kemana udah ketahuan. Ya. Tapi gue masih optimis. Mantap. Siap. Silakan Vera. Ya, tentu kalau buat pemerintah di masa transisi ini nantinya pemerintahan baru ya harus tunjukkan keseriusan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan dan mengelola bagaimana bonus demografi ini betul-betul jadi bonus, bukan bencana yang Bang Pompida sampaikan. Dan buat teman-teman generasi muda tetap harus dijaga asa, optimisme. Jangan sampai akhirnya kita jadi generasi yang mengucapkan juga ini giliran generasi kamu nantinya ke generasi selanjutnya. Jadi cukup kita pelajari kesalahan dari abang-abang, dari senior gitu. Setuju gue. Kita harus optimis, lawan itu semua dan bawa dampak baik buat Indonesia. Sure. Luar biasa, ini dahsyat. Ini podcast paling dahsyat kita sekarang. Luar biasa. Keren. Terima kasih Pak Yunus, Pak Jumur, Yarel, terima kasih banyak ya. Itu tadi adalah diskusi yang sangat menarik tentang bagaimana sih peluang kerja di zaman bonus demografi ini. Kalau kata Bang Jumur, jangan nyebut-nyebut bonus, itu udah pada malu katanya kan gitu. Nah jadi sampai di acara PhD 4K berikutnya, saya Pompida Hidayatullah undur diri. Sobat Forum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dulu bos. Mantap.